Bill melaporkan bahwa Stuttgart telah mematok harga sebesar 60 juta euro atau setara dengan 1,14 triliun rupiah untuk penyerang muda andalannya, Nick Woltemade, yang kini kabarnya sedang menjadi incaran Bayern Munich. Stuttgart mematok Nick Woltemade dengan harga selangit dengan harapan tidak ada klub yang mendatangkannya pada bursa transfer musim panas tahun ini, karena memang mereka masih ingin mempertahankan penyerang berusia 23 tahun itu selama mungkin. Saat ini Woltemade juga masih terikat kontrak bersama Stuttgart hingga musim panas 2028 mendatang. Stuttgart menganggap bahwa nilai transfer yang tinggi juga layak untuk Woltemade. Bek Inter Milan, Carlos Augusto, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Arsenal. Arsenal dikabarkan tengah mengincar bek serba bisa Inter Milan, Carlos Augusto, di tengah persaingan ketat dengan Atletico Madrid. Menurut laporan Fkinter News, Direktur Olahraga Arsenal, Andrea Berta, yang sebelumnya bekerja untuk Atletico, memimpin pengejaran The Gunners untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Pengalaman Berta di klub Spanyol tersebut mungkin juga memicu minat dari Los Rojiblancos. Augusto, yang berusia 26 tahun, awalnya bergabung dengan Inter dengan status pinjaman dari Monza sebelum dipermanenkan pada tahun 2024. Ederson Moraes memastikan bahwa pada musim depan ia akan bertahan di Manchester City terlepas dari rumor transfernya belakangan ini. Pada Oktober tahun 2024, Ederson Moraes mengungkapkan bahwa ia menerima tawaran besar yang jauh di atas rata-rata, namun memilih untuk tetap bertahan di Manchester City. Kini, memasuki tahun terakhir kontraknya, spekulasi tentang masa depannya kembali mencuat, dengan beberapa klub top Eropa dikabarkan memantau situasinya. Meski demikian, Ederson menunjukkan komitmen kuat untuk menghormati kontraknya hingga akhir. Striker Inter Milan, Mehdi Taremi bisa melanjutkan karirnya di Premier League setelah Nottingham Forest bergabung dalam perburuan pemain Iran tersebut. Meskipun menjalani musim yang kurang memuaskan di Serie A, striker Gaek ini masih memiliki banyak peminat di seluruh benua, dan Inter sangat terbuka untuk melepasnya. Harga pasar Taremi saat ini diperkirakan berkisar 8-10 juta euro. Nottingham Forest bisa menjadi tujuan berikutnya bagi Taremi. Tim asuhan Nuno Espirito Santo tersebut sangat ingin bersaing di papan atas Premier League setelah penampilan impresif di musim kemarin. Arsenal dikabarkan telah membuka pembicaraan untuk mendatangkan bek Valencia, Christian Mosquera, dengan perkiraan biaya 17 juta pound. Mosquera akan menambah kedalaman lini belakang The Gunners. Pemain berusia 20 tahun itu, yang merupakan bagian dari skuad Spanyol U21 yang baru-baru ini tersingkir dari Euro melawan Inggris, melakukan debut seniornya pada tahun 2022. Laporan pada bulan Mei mengklaim The Gunners berharap untuk menyelesaikan kesepakatan sekitar 17 juta pound. Mosquera, yang juga berada dalam radar Atletico Madrid dan Villarreal, hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini di Valencia. Tottenham Hotspur enggan untuk memberikan potongan harga kepada Atletico Madrid yang ingin mendatangkan Christian Romero. Tottenham Hotspur menegaskan tidak akan menyerah pada tekanan Atletico Madrid terkait penjualan bek tengah andalan mereka, Christian Romero. Menurut laporan The Telegraph, Spurs bertekad mempertahankan pemain internasional Argentina tersebut. Dengan sisa kontrak 2 tahun, pemain berusia 27 tahun itu kemungkinan besar akan tetap di London Utara jika Atletico gagal memenuhi tuntutan harga tinggi dari Spurs. Musim kompetisi 2024-25 menjadi periode yang menantang bagi Romero, yang hanya tampil sebanyak 26 kali di semua kompetisi karena cedera. Sunderland berpeluang besar merekrut kembali Jordan Henderson secara gratis. Kontraknya di Ajax memiliki klausul yang memungkinkan transfer cuma-cuma, menarik minat The Black Cats jelang kembali ke Premier League. Gelandang timnas Inggris yang berpengalaman ini memiliki klausul dalam kontraknya di Ajax yang akan memungkinkannya pergi secara gratis jika ada kesempatan yang tepat. Henderson paling santer dikaitkan dengan Nottingham Forest dan Marseille dalam laporan dari Daily Mail. Namun, baru-baru ini juga ada pembicaraan tentang Sunderland yang ingin merekrut kembali mantan kapten Liverpool itu saat mereka bersiap untuk kembali ke Premier League musim depan. Arsenal sedang berusaha untuk menggagalkan upaya Tottenham Hotspur mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace. Arsenal dilaporkan sangat berambisi untuk meningkatkan kualitas lini serang mereka, dan Eberechi Eze dari Crystal Palace kini menjadi target utama, dengan klausul rilisnya yang mencapai 68 juta pound dianggap terjangkau bagi The Gunners. Sebelumnya, Tottenham Hotspur disebut-sebut memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, menurut laporan Talksport,
Situasi kini telah berubah menjadi pertarungan sengit antara dua rival sekota London Utara untuk mengamankan jasa sang gelandang serang. Besiktas dikabarkan tengah dalam diskusi lanjutan untuk merekrut winger Inggris milik Chelsea, Raheem Sterling, menawarkan penyerang berpengalaman ini awal yang baru jauh dari tekanan ketat sepak bola Inggris. Menurut Vicajes, raksasa Turki ini melihat Raheem Sterling sebagai akuisisi potensial yang signifikan untuk Super League. Perjalanan karir Sterling telah mengalami penurunan yang mencolok sejak transfernya yang menonjol dari Manchester City ke Chelsea pada musim panas 2022. Waktunya di sepak bola Inggris bisa dibilang mencapai titik terendah selama masa pinjaman yang menantang di Arsenal musim lalu. Meskipun memiliki 2 tahun tersisa di kontraknya di Stamford Bridge, Sterling dikabarkan tidak masuk dalam rencana pelatih The Blues, Enzo Maresca. Manchester United dikabarkan saat ini menjadi klub terdepan untuk mendatangkan Victor Gyökeres. Victor Gyökeres, penyerang tajam Sporting, awalnya diasumsikan akan memilih Arsenal di atas Manchester United, utamanya karena prospek berlaga di Liga Champions yang ditawarkan The Gunners. Namun, langkah transfer kini berubah drastis. Sebuah laporan dari The Mirror mengungkapkan bahwa langkah Arsenal yang intensif dalam mengejar Benjamin Sesko dari RB Leipzig telah memaksa Gyökeres untuk mengubah pandangannya, secara tak terduga menempatkan Manchester United sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Laporan tersebut juga merinci ambisi Gyökeres yang mendalam untuk menguji kemampuannya di salah satu liga terbesar Eropa. Inter Milan sedang berupaya mencari cara untuk melepas striker Mehdi Taremi, sebagai langkah untuk merekrut Rasmus Højlund dari Manchester United. Menurut Gazeta, Inter akan mencari cara untuk mengeluarkan striker Mehdi Taremi dari daftar gaji mereka musim panas ini. Pemain asal Iran itu baru tiba di Inter musim panas lalu dengan status bebas transfer dari Porto. Namun, musim debut Taremi di San Siro sangat mengecewakan. Oleh karena itu, Inter merasa bahwa kisah Taremi berseragam nerazzurri telah berakhir. Mereka akan menunggu tawaran untuk pemain internasional Iran tersebut. Inter Milan dikabarkan akan segera merampungkan transfer striker Parma, Ange Yohan Boni, dengan skema pinjaman awal yang disertai kewajiban pembelian. Inter Milan kini bergerak cepat mendekati garis finish negosiasi dengan Parma untuk striker Ange Yohan Boni. Minat nerazzurri terhadap pemain berusia 21 tahun ini memang bukan rahasia lagi. Kedua klub pada dasarnya sudah menyetujui biaya transfer, yang akan bernilai sekitar 25 juta euro, plus atau minus add-ons. Sementara itu, nama striker Sebastiano Esposito juga sempat muncul dalam pembicaraan sebagai bagian dari kesepakatan. Liverpool dikabarkan akan mengajukan tawaran resmi pertama mereka untuk mendatangkan Marc Guehi dari Crystal Palace. Menurut laporan dari Daily Mail, Liverpool dikabarkan berencana mengajukan tawaran senilai 30 juta pound untuk bek Crystal Palace, Marc Guehi. Pemain internasional Inggris ini, yang kontraknya di Selhurst Park akan berakhir tahun depan, disebut-sebut lebih memilih bergabung dengan The Reds ketimbang klub Liga Primer lainnya. Meskipun Crystal Palace diperkirakan mematok harga sekitar 70 juta pound untuk pemain berusia 24 tahun tersebut, situasi kontraknya yang akan segera habis dapat memaksa klub Croydon itu untuk menerima tawaran yang hampir setengah dari harga yang mereka inginkan. Inter Milan telah resmi menyelesaikan perekrutan Nikola Zalewski secara permanen dari AS Roma. Pemain 23 tahun tersebut ditebus dengan harga 6 juta euro. Bek sayap Nikola Zalewski bergabung dengan Inter Milan dengan status pinjaman di jendela transfer Januari lalu. Ketika itu Inter memasukkan klausul opsi pembelian permanen dengan harga 6 juta euro. Nerazzurri yakin untuk langsung mengubah status kepindahan sang pemain dari Roma menjadi permanen, yang kemudian diikuti dengan pengumuman secara resmi penandatanganan sang pemain. Minat Inter Milan untuk bisa mendatangkan gelandang Como, Nico Paz masih berlanjut. Nerazzurri bahkan siap mengirim tawaran dengan nilai yang fantastis. Bukan rahasia lagi jika Inter Milan sangat tertarik pada gelandang FC Como, Nico Paz. Nerazzurri telah mengincar kepindahan pemain asal Argentina ini selama berbulan-bulan. Laporan Sport Mediaset menegaskan bahwa Inter bertekad untuk mencoba merekrut Paz musim panas ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Inter siap menawarkan biaya yang besar untuk mendatangkan Paz, dengan Como sendiri disebut-sebut mematok harga antara 40 sampai 50 juta euro untuk melepasnya. Jadon Sancho dikabarkan akan segera meninggalkan Manchester United pada musim panas tahun ini dan melanjutkan karirnya di Serie A bersama Juventus. Jadon Sancho dikabarkan siap menyongsong tantangan baru di Italia setelah periode sulitnya di Liga Primer. Menurut laporan dari Marco Giordano, Direktur Olahraga Juventus, Damien Comolli,
yang memimpin negosiasi, telah menerima sinyal positif dari kubu Sancho. Sancho menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman di Chelsea. Dengan kontraknya yang hanya tersisa 12 bulan, Setan Merah berupaya untuk menjualnya daripada berisiko kehilangan sang pemain secara gratis musim panas mendatang. Oleh karena itu, mereka telah menyepakati biaya transfer sebesar 25 juta euro dengan Juventus. Benjamin Sesko memicu spekulasi transfer ke Arsenal setelah mulai mengikuti akun Instagram klub. Striker RB Leipzig ini menjadi target utama The Gunners, meskipun ada kendala tuntutan gaji dan klausul rilis. Penyerang Slovenia berusia 22 tahun itu mulai mengikuti akun Instagram The Gunners pada hari Rabu, tanggal 25 Juni tahun 2025, memberikan petunjuk besar tentang kemungkinan kepindahan ke sang raksasa Premier League dalam waktu dekat. Namun, The Sun mengungkapkan pekan lalu bahwa negosiasi dengan pemain tersebut terhenti karena tuntutan gaji yang sangat besar. Ada juga laporan bahwa klub tidak senang dengan striker yang dikabarkan menuntut klausul rilis untuk dimasukkan dalam kontraknya. Como membuat gebrakan besar di bursa transfer. Mereka dikabarkan siap melayangkan tawaran fantastis untuk bek AC Milan, Malick Thiaw. Langkah ini menunjukkan ambisi serius Como untuk memperkuat skuadnya. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Radio Rossonera dan kini telah dikonfirmasi oleh berbagai sumber. Jika terwujud, ini akan menjadi salah satu transfer paling mengejutkan di musim panas ini. Como dikabarkan sudah menyiapkan tawaran gaji yang sangat menggiurkan untuk Malick Thiaw. Angkanya diperkirakan melebihi 4 juta euro per musim, termasuk bonus. Ini tentu menjadi godaan besar bagi bek muda Milan tersebut. Tawaran ini menunjukkan keseriusan Como untuk mendatangkan Thiaw ke Stadio Sinigaglia. Andriy Lunin kembali jadi sorotan jelang musim baru Real Madrid. Kiper asal Ukraina ini tetap berada dalam bayang-bayang Thibaut Courtois. Meski tampil apik saat diberi kesempatan, posisinya sebagai kiper utama masih belum pasti. Beberapa klub pun disebut tertarik merekrutnya. Namun, Lunin ternyata tidak tergoda untuk pindah klub dalam waktu dekat. Ia justru menunjukkan komitmen penuh untuk bertahan di Santiago Bernabeu. Keputusan ini diambil Lunin dengan mempertimbangkan banyak aspek, baik pribadi maupun profesional. Ia merasa nyaman dan siap bersaing di bawah arahan pelatih baru. Laporan dari media Spanyol Marca menyebutkan bahwa Lunin sudah membuat keputusan. Ia ingin tetap bersama Real Madrid untuk musim 2025-26. Cristiano Ronaldo dipastikan tetap memperkuat Al Nassr. Klub asal Arab Saudi itu mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak sang mega bintang hingga tahun 2027. Al Nassr dan Ronaldo sempat berdiskusi mengenai durasi kontrak yang baru. Pilihannya adalah memperpanjang hingga 2026 atau langsung sampai 2027. Akhirnya, kedua pihak mencapai kesepakatan untuk menjalin kerjasama hingga 2027. Pada Kamis, tanggal 26 Juni tahun 2025, Ronaldo resmi menandatangani perpanjangan kontraknya bersama Al Nassr. Kabar tersebut diumumkan secara terbuka oleh Al Nassr lewat akun resmi mereka di media sosial. Manchester United dikabarkan memiliki langkah ambisius untuk mendatangkan Warren Zaïre-Emery dari Paris Saint-Germain. Manchester United dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut Warren Zaïre-Emery dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Team Talk, United telah mengadakan pembicaraan penjajakan, baik dengan klub maupun dengan pihak gelandang, untuk mengukur minat dalam potensi kesepakatan. Namun, setiap kesepakatan untuk pemain muda berbakat ini dipastikan akan sangat mahal, di mana PSG dilaporkan telah menetapkan harga yang sengaja tinggi sekitar 100 juta euro. PSG hanya akan mempertimbangkan untuk menjualnya jika ada klub yang bersedia memenuhi harga yang mereka tetapkan.